Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Monika Ramadhani Chania dengan NIM 1905112706 akan menjelaskan suatu materi yang berkaitan dengan kajian metodologi sejarah, yang mana video ini digunakan untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah metodologi sejarah yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad M. Pum. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yang mana di sini kita akan membahas mengenai definisi metode dan metodologi sejarah. Metode ada menurut Kamus Webster New International Dictionary of the English, yaitu metode adalah suatu prosedur atau proses untuk mendapatkan suatu objek. Selanjutnya, metode ini juga merupakan suatu disiplin atau sistem yang acap kali dianggap sebagai suatu cabang logika yang berhubungan dengan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk penyelidikan ke dalam atau eksposisi dari beberapa subjek. Selanjutnya, metode ini juga merupakan suatu prosedur, teknik, atau cara melakukan penyelidikan yang sistematis yang dipakai atau digunakan oleh suatu ilmu, seni, atau disiplin ilmu tertentu. Dan metode juga merupakan suatu rencana sistematis yang diikuti dalam menyajikan penyajian materi untuk pengajaran. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pengertian metodologi. Menurut Kamus The New Lexicon, memberikan gambaran tentang pengertian metodologi yaitu suatu cabang filsafat yang berhubungan dengan ilmu tentang metode atau prosedur yang merupakan suatu sistem tentang metode-metode atau aturan-aturan yang digunakan dalam sains. Dan di sini kita akan membahas mengenai metodologi sejarah. Metodologi sejarah yaitu metodologi bisa diartikan ilmu atau kajian tentang metode, sains atau method, science of method atau cara, prosedur yang maksudnya adalah menganalisis tentang cara-cara, prinsip-prinsip atau prosedur yang akan menuntun, mengarahkan dalam penyelidikan satu bidang ilmu. Di sini yang kita gunakan adalah ilmu sejarah, yaitu kenyataan tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau untuk disusun dijadikan sebuah cerita sejarah. Jadi, metode ini merupakan suatu prosedur atau tekniknya, sedangkan metodologi ini yang sudah mengkaji lebih dalam lagi, yang mana kita dengan adanya metodologi ini nanti kita akan dituntun dan diarahkan dalam melakukan suatu penyelidikan atau penelitian suatu bidang ilmu. Salah satunya adalah metodologi sejarah. Dan selanjutnya, setelah kita mengetahui mengenai definisi metode dan metodologi sejarah, kita akan membahas mengenai perbedaan metode dan metodologi sejarah, yang mana dari segi pengertian, metode sejarah merupakan hal-hal yang dilakukan yang bertujuan untuk meneliti kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Metode sejarah juga bisa dikatakan seluruh penelitian yang dilakukan untuk bertujuan mengetahui fakta yang ada di dalam suatu hal yang pernah terjadi dalam kejadian pada masa lampau. Sedangkan metodologi sejarah adalah cara mengetahui tentang bagaimana suatu peristiwa sejarah terjadi di masa lampau. Jadi apabila di metode kita mengetahui bertujuan untuk meneliti kembali peristiwa yang terjadi, maka di metodologi sejarah itu kajiannya akan lebih dalam lagi, yang mana kita tidak hanya bertujuan mengetahui peristiwa tersebut, akan tetapi kita mengetahui bagaimana terjadinya suatu peristiwa tersebut di masa lampau, bagaimana prosesnya, serta apa-apa saja yang terjadi di masa lampau tersebut. Selanjutnya, kita akan melihat perbedaan metode dan metodologi dari segi teknik, yang mana kalau metode dalam segi tekniknya lebih cenderung ke dalam tahapan yang dilakukan dalam penelitian sejarah, dimulai dari pemilihan topik, kritik, interpretasi, dan juga historiografi. Sedangkan dalam metodologi sejarah, itu lebih cenderung untuk mengetahui bagaimana caranya agar kita dapat mengetahui peristiwa di masa lampau tersebut, dengan cara mengikuti suatu prosedur dalam bentuk penyelidikan dan pengumpulan data sejarah, sehingga nantinya kita bisa menguraikan apa itu metode penelitian sejarah, sumber sejarah, atau penulisan sejarah. Setelah kita mengetahui perbedaan antara metode dan metodologi sejarah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai teknik pemilihan topik penelitian sejarah, yang mana yang pertama, dalam memilih topik penelitian, menurut Kunto Wijoyo, sebaiknya berdasarkan pada dua hal, yaitu yang pertama, kedekatan emosional, yang mana kedekatan emosional ini mengandung arti bahwa dalam memilih topik haruslah berdasarkan hal yang kita senangi atau berdasarkan hal yang kita kuasai dan bisa kita mampu gitu. Jadi kita memilih topik itu berdasarkan kedekatan emosional kita, berdasarkan hal yang kita sukai, berdasarkan hal yang kita pahami atau kita kuasai.
Dan yang kedua yaitu berdasarkan kedekatan intelektual, yang mana kedekatan intelektual ini mempunyai arti bahwa kita sudah paham mengenai topik yang akan kita bahas, walaupun mungkin nantinya masih ada beberapa hal yang belum kita pahami, kita memiliki beberapa literatur-literatur yang akan kita gunakan yang berkaitan dengan topik penelitian kita. Selanjutnya, selain menurut Kunto Wijoyo, menurut Gray dalam buku Metodologi Sejarah karya Helius Syamsuddin, ada 4 kriteria yang harus diperhatikan saat memilih topik penelitian. Yang pertama adalah nilai atau value, yang mana kita harus melihat apakah kajian yang akan kita lakukan ini memiliki nilai yang berarti bagi masyarakat nantinya. Yang kedua itu adalah keaslian atau originality, yang mana sebelum kita melakukan topik penelitian itu, kita harus melihat terlebih dahulu apakah topik yang akan kita bahas ini sudah pernah dibahas atau sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum. Apakah ada fakta-fakta baru yang mungkin bisa kita buat apabila mungkin penelitian itu telah dibuat sebelumnya. Jadi sebelum kita membuat topik penelitian, kita itu harus melihat keaslian atau originality dari topik kita terlebih dahulu dengan cara melihat pada penelitian-penelitian sebelumnya, apakah sudah pernah dilakukan atau belum. Yang selanjutnya yaitu dari kepraktisan atau practicality, yaitu apakah penelitian ini menunjang sumber-sumber yang diperoleh tanpa adanya kesulitan. Lalu apakah dalam mencari datanya itu latar belakang pendidikan dan juga ruang lingkup dari peneliti juga akan mempengaruhi dan menjadi poin penting dari kepraktisan ini. Selanjutnya adalah kesatuan atau infinity, yang mana kita di sini melihat apakah subjek penelitian itu memiliki elemen-elemen yang memiliki satu kesatuan dan satu dan yang lainnya. Selain itu, juga ada pendapat mengenai pemilihan topik menurut Alfian pada tahun 1994, yang mana ia mengatakan dalam memilih topik yang tepat bukanlah semata-mata untuk menghasilkan karya yang bersifat komplikasi, akan tetapi haruslah dapat memberikan sumbangan baru kepada perkembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan fakta baru dari penemuannya dalam melaksanakan penelitian atau interpretasi baru terhadap data yang telah lama dikenal orang. Jadi menurut Alfian ini, kita bukan hanya menghasilkan karya yang bersifat komplikasi, akan tetapi juga harus menghasilkan suatu karya yang dapat memberikan sumbangan baru kepada ilmu pengetahuan tersebut. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai cara pemilihan topik dari beberapa menurut sejarawan, selanjutnya kita akan membahas mengenai membedakan penelitian sejarah dengan penelitian lainnya. Yang mana pada penelitian sejarah, kita itu menyusun cerita pada masa lalu untuk dihadirkan ke masa kini. Yang mana pada penelitian sejarah ini, kita menggambarkan sebuah konstruksi melihat proses awal dari topik yang kita bahas. Pada penelitian sejarah, kita merekonstruksi suatu peristiwa. Pada penelitian sejarah, tentunya kita menggunakan metodologi sejarah dalam proses penelitiannya. Dan pada penelitian sejarah ini, dia membahas kajian yang terjadi pada masa lampau atau pada masa-masa terdahulu. Lalu, apa sih yang membedakan penelitian sejarah dengan penelitian lainnya? Bisa kita lihat bahwa penelitian sejarah tersebut membahas tentang peristiwa masa lampau, mengkaji kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Sedangkan penelitian lainnya, objek penelitian ilmu lain, terutama sains, dengan meneliti masa sekarang, yang mana apabila kita mengkaji pada masa lalu, maka penelitian-penelitian lainnya itu mengkaji tentang masa sekarang gitu, atau data-datanya itu ada juga yang bersifat dinamis mengikuti masanya. Selain itu, juga metodologi yang digunakan pada penelitian lainnya tentu berbeda dengan penelitian sejarah. Metodologinya disesuaikan dengan bidang ilmu penelitian yang akan dilakukan. Jadi, apabila penelitian sejarah mengkaji mengenai peristiwa di masa lalu, maka penelitian lainnya itu lebih cenderung, terutama sains, meneliti pada masa sekarang. Maka mungkin itu yang bisa membedakan antara penelitian sejarah dan juga penelitian lainnya. Kita bisa melihat perbedaan antara penelitian sejarah dan penelitian lainnya itu berdasarkan ruang lingkup yang dibahas. Baiklah, setelah kita mengetahui apa yang membedakan antara penelitian sejarah dengan penelitian yang lainnya, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan rancangan proposal dalam penelitian sejarah, yang mana dalam rancangan proposal ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah pada bagian ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah suatu penelitian mencakup sebagian besar inti pokok dari isi penelitian.
atau kata lainnya menggambarkan apa yang menjadi pokok permasalahan pada laporan penelitian tersebut. Pada bagian ini, nantinya kita akan mengetahui hal apa yang mendasari kita atau hal yang melatar belakangi kita untuk mengangkat peristiwa ini atau mengangkat penelitian ini. Lalu juga ada beberapa hal yang terbukti menjadi sumber penelitian, yaitu pengalaman, deduksi dari teori dan literatur yang ada kaitannya, sehingga dari ketiga hal ini nanti terciptalah rumusan masalah dari suatu penelitian yang akan dideskripsikan. Yang kedua, setelah kita menyusun latar belakang masalah, selanjutnya kita akan melakukan perumusan. Untuk menyelesaikan perumusan masalah ini, hal pertama yang harus diketahui bahwa bentuk deskripsi permasalahan atau latar belakang masalah yang tertuang dalam bentuk piramida terbalik. Seorang peneliti mula-mula harus menentukan pokok persoalan yang bersifat umum. Pilihan seperti ini bersifat sangat pribadi dan tergantung dari kemauan dan penguasaan peneliti dalam menguraikan masalahnya. Tetapi hendaknya masalah umum tersebut benar-benar dikuasai dan merupakan bidang yang menarik dan berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau tidak, akan sulit mengarahkan deskripsi permasalahan yang akan mengkerucut kepada masalah yang akan diteliti. Pengetahuan, pengalaman, dan lingkungan peneliti bisa menjadi alternatif pilihan untuk hal ini. Maka di dalam perumusan ini, nantinya akan timbul berbagai permasalahan-permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan pada proses penelitian. Selanjutnya adalah tujuan, yang mana di bagian ini nantinya akan dijelaskan oleh penulis mengenai tujuan dari diadakannya penelitian tersebut. Akan diuraikan tujuan dari penelitiannya serta kegunaan dari penelitian yang mempunyai dua hal, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis dan membantu mengatasi, memecahkan, dan mencegah masalah pada objek yang diteliti. Kegunaan hasil penelitian ini pun terhubung dengan sarana-sarana yang diajukan setelah kesimpulan. Kegunaan hasil penelitian merupakan follow-up penggunaan informasi yang dapat didapat dari kesimpulan. Maka pada bagian tujuan inilah nanti kita akan mengetahui secara lebih detail mengenai tujuan dari sang penulis melakukan penelitian ini. Dan bagian terakhir dari pembahasan kita kali ini yaitu mengenai landasan teori, yang mana salah satu unsur terpenting dalam penelitian yang memiliki peran sangat besar ialah teori, di mana suatu landasan teori dari suatu penelitian tertentu atau karya ilmiah sering juga disebut sebagai studi literatur atau tinjauan pustaka. Salah satu contoh karya tulis yang penting yaitu tulisan ini berdasarkan riset, melalui penelitian atau kajian teori yang diperoleh, kesimpulan-kesimpulan atau pendapat para ahli, kemudian dirumuskan pada pendapat baru. Jadi landasan teori ini sangatlah penting pada suatu rancangan proposal penelitian sejarah. Dari landasan teori inilah kita melihat literatur-literatur yang akan kita gunakan dalam pembuatan proposal atau rancangan kita nantinya. Baiklah, mungkin dengan berakhirnya pembahasan mengenai landasan teori tadi, berakhir pula penjelasan mengenai kajian metodologi sejarah ini. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.